Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang akan membahas tentang filsafat ilmu. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang urgensi atau pentingnya memahami ilmu dan filsafat ilmu. Nanti ujungnya kita akan membahas tentang ruang lingkup filsafat ilmu apa saja yang akan dibahas di dalam mata kuliah filsafat ilmu ini. Secara rinciannya tentu sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, rincian apa saja yang akan dipelajari dalam mata kuliah filsafat ilmu ini, tapi tentu di sini akan disampaikan lagi secara umum. Nah, lalu apa urgensi memahami ilmu dan memahami filsafat ilmu ini? Nah, tentu kita sebagai muslim sudah meyakini bahwa Islam adalah agama yang sangat mendorong kepada umatnya untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Sejak ayat Al-Quran yang pertama diturunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan kita untuk menjadi orang yang memiliki budaya ilmu, yaitu dengan perintah membaca. Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama-tama yang diperintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wahyu pertama itu bukan perintah-perintah untuk beribadah dalam arti melaksanakan praktek-praktek ritual, tetapi yang diperintahkan adalah perintah untuk membaca. Bahkan ketika diperintahkan saat itu melalui malaikat Jibril, sampai 3 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk membaca. Dan dari sinilah maka para ulama menyimpulkan bahwa inti atau pokok utama dalam ajaran Islam adalah ilmu. Makanya banyak sekali ayat yang nanti akan disebutkan di sini membahas tentang keutamaan ilmu. Dan tentu kita sebagai orang yang diperintah untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Baik, keutamaan ilmu itu apa saja atau urgensi ilmu itu apa saja? Nah, di dalam Al-Qur'an misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min asyratis sa'ati an yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu wa yushrabal khamru wa yadharuz zina. Dikata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah an yurfa'al ilmu, diangkatnya ilmu, wa yathbutal jahlu, dan merebaknya kebodohan, wa yushrabal khamru, dan diminumnya khamar atau minuman keras, wa yadharuz zina, serta praktek perzinahan secara terang-terangan. Nah, di dalam hadis ini dari 4 tanda hari kiamat, di antara tanda yang paling besar yang disebutkan pertama kali adalah diangkatnya ilmu. Artinya keruntuhan dan tanda akhir zaman atau tanda akhirnya alam semesta ini adalah ketika manusia meninggalkan ilmu. Tentu ilmu yang dimaksud sangat luas, termasuk di dalamnya ilmu agama, sebab di dalam Islam tidak ada dikotomi atau pemisahan, pembedaan antara ilmu agama dengan ilmu duniawi atau ilmu keduniaan. Yang ada nanti dalam penjelasan para ulama, ilmu itu ada hierarkinya, mana yang harus pertama kali dipelajari, yang disebut dengan ilmu fardu ain, yang sifatnya wajib bagi setiap pribadi, setiap individu. Lalu ada ilmu-ilmu yang wajib bagi umat secara umum, dan ada ilmu-ilmu yang sifatnya utama sampai ilmu-ilmu yang sifatnya mubah.
atau boleh dipelajari, bahkan ada ilmu-ilmu yang haram dipelajari. Nah, hakikatnya dari ilmu itu tidak terbatas. Bahkan para filosof, para ahli ketika mendefinisikan ilmu tidak pernah jelas-jelas terang begitu. Sebab ilmu itu sangat luas, tidak mungkin bisa dibatasi, didefinisikan secara terbatas, secara had. Sangat sulit, sehingga para ilmuwan, para filosof, para ulama menyimpulkan bahwa ilmu itu ya segala sesuatu yang diketahui oleh manusia, segala sesuatu yang dapat diketahui. Nah, jadi ilmu itu artinya ya sangat luas gitu, sangat-sangat luas. Bahkan definisi yang barusan pun masih didebat begitu ya, masih didebat, sebab ilmu itu tidak terbatas apa yang diketahui oleh manusia. Ilmu itu sangat luas, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kalau kita membandingkan ilmu Allah dengan ilmu manusia, kata Rasulullah, ilmu manusia itu seperti kita mencelupkan telunjuk kita ke lautan, lalu apa yang tersisa nempel basah di tangan kita, itulah ilmu manusia. Sedangkan ilmu yang, misalkan air yang ada di samudra, itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mungkin kita memahami ilmu pengetahuan secara keseluruhan karena kemampuan akal kita yang sangat terbatas. Nah, kembali lagi ke hadis ini, jadi di antara tanda-tanda hari kiamat adalah dicabutnya ilmu atau diangkatnya ilmu, yang menunjukkan bahwa inti dari ajaran agama ini sudah hilang. Inti dari ajaran agama ini sudah hilang. Padahal sejak awal Islam sudah memerintahkan umatnya untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Selanjutnya di dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan kepada orang-orang yang berilmu. Misalnya di dalam surat Az-Zumar ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul, katakanlah olehmu Muhammad, wahai Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Nah, kalau dilihat dalam kajian bahasa Arab, pertanyaan ini pertanyaan retoris, pertanyaan hanya untuk menggugah gitu ya, atau bisa juga dimaknai linafyi, untuk meniadakan. Artinya, katakanlah olehmu Muhammad, sungguh tidak sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Sungguh berbeda orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Maka ditegaskan, jadi ini negasi dan afirmasi, sama dengan ungkapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Jadi diawali dengan negasi lalu ditekankan, ditegaskan. Ini juga sama, tidak sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Jadi di sini dinegasikan adanya perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, lalu ditegaskan innama yatadzakkaru ulul albab. Hanyalah orang-orang yang berakal saja, orang-orang yang memiliki lub, memiliki akal pikiran saja, mereka yang bisa mengambil pelajaran. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bahkan diberi nama khusus, yaitu ulul albab, orang-orang yang memiliki al-albab. Albab itu jamak dari lub. Lub itu artinya akal terdalam, kemampuan untuk merenung, kemampuan untuk menangkap hikmah, bukan hanya pengetahuan. Kalau dalam kelapa misalnya, dalam buah kelapa, maka yang disebut lub itu adalah air yang ada di dalam kelapa, yang mana kalau kita ingin meraihnya, kita ingin mendapatkannya, kita harus melakukan usaha untuk membuka lapisan-lapisannya, dari mulai kulit terluar, kemudian sabutnya, lalu batok kelapanya, baru sampailah kita kepada lubnya, yaitu buah kelapa yang putih yang di sana juga ada airnya.
Jadi ulul albab itu bukan akal dalam arti rasio saja gitu ya, kemampuan berpikir saja, tetapi kemampuan berpikir mendalam. Makanya di sini ditegaskan hanya orang-orang yang memiliki memiliki pemikiran mendalam yang bisa mengambil pelajaran. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sedang mengutamakan umatnya yang berilmu, yang mampu mendayagunakan pemikirannya, mendayagunakan akalnya untuk menangkap pesan-pesan ilahi, pesan-pesan Allah, baik itu di alam kosmos, ya di alam kosmos jagat raya besar ataupun di jagat raya kecil yaitu diri kita, bahkan dimanapun dari seluruh peristiwa apapun. Nah, seperti disebutkan juga di dalam ayat-ayat yang lain bahwa tidak ada yang diciptakan oleh Allah itu sia-sia. Ma khalaqta hadza batila, ya, di antara ciri ulul albab itu adalah orang-orang yang berpikir yadhkurunallah, mengingat Allah, qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Jadi kalau di sini hanya disebut kemampuan berpikirnya, kalau di ayat yang lain disebutkan bahwa ciri ulul albab itu pertama yadhkurunallah, selalu mengingat Allah, qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, dalam setiap kondisi baik berdiri, duduk ataupun berbaring. Selain mengingat Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka pun menafakuri penciptaan langit dan bumi sehingga sampai kepada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, wahai Tuhan kami, tidak ada yang Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Bahkan sampai daun yang jatuh pun tidak sia-sia, bahkan sampai buah yang jatuh pun tidak sia-sia. Nah, konon gaya gravitasi itu ditemukan ya oleh orang ketika dia tertimpa buah apel kepalanya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa peristiwa yang kecil sekalipun jatuhnya buah ini bukan sesuatu yang sia-sia. Nah, dari sini maka orang yang berilmu itu adalah orang yang ulul albab, mampu berpikir secara mendalam, mentafakuri alam semesta senantiasa dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ujung-ujungnya memohon perlindungan dari ancaman api neraka. Wa qina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, begitu. Selanjutnya di dalam ayat yang lain juga, surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Yarfa' ini sebetulnya di awalnya ada perintah untuk saling berbagi tempat duduk, menunjukkan kesetaraan di hadapan Allah dalam menuntut ilmu. Maka Allah pastikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu, darajat dengan derajat-derajat yang berbeda. Jadi yang jelas orang yang berilmu, orang yang beriman itu ditinggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah atau sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Mereka adalah para ulama. Nah, yang namanya takut kepada Allah itu adalah gambaran dari takwa. Nah, kalau di ayat yang lain lagi Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwa keutamaan manusia itu ada pada takwanya, ada pada kemampuannya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di ayat ini disebut identitasnya adalah mereka itu para ulama. Jadi dengan ilmunya mampu melahirkan rasa takut kepada Allah karena menyadari sangat kerdil dan kecilnya dirinya di hadapan alam semesta ciptaan Allah,
apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta. Jadi tujuan mencari ilmu itu adalah semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Maka orang-orang yang beriman itu selalu mengungkapkan Rabbi zidni ilman, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Allah, zidni ilman, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Kenapa harus minta ilmu pengetahuan? Bukan untuk nyari kerja, bukan untuk menambah penghasilan, bukan untuk menambah gengsi, gelar, dan jabatan, tetapi karena dengan ilmu itu akan mencapai derajat ma'rifatullah, semakin mengenal Allah melalui ciptaan-ciptaannya, sehingga menjadi orang-orang yang utama di sisi Allah atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi bagian dari komunitas ilmiah, komunitas para ulama. Yang cirinya di ayat tadi sebelumnya, surat Fatir ayat 28, jelas cirinya adalah memiliki rasa takut kepada Allah berdasarkan ilmu yang dimiliki. Lalu selanjutnya Allah juga memerintahkan di surat Ali Imran, salah ketik ya, surat Ali Imran ayat 79, kunu rabbaniyina bima kuntum ta'lamunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian orang-orang yang rabbani. Rabbani ini orang yang sempurna ilmu dan takwanya kepada Allah. Bima kuntum ta'lamunal kitab, karena keadaan kalian yang memahami Alkitab, wa bima kuntum tadrusun, dan berdasarkan apa-apa yang sudah kalian pelajari. Jadi di sini ada dua ciri robbani, manusia-manusia robbani, manusia-manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena mereka memahami Al-Qur'an, Alkitab, dan mampu mengajarkannya. Juga mereka bima kuntum tadrusun, mempelajari alam semesta, tadrusun ya, mempelajari, belajar apa ya? Apa saja di sini kan pakai bima, dengan apa saja yang kalian pelajari, artinya ya alam semesta, jagat ciptaan Allah Subhanahu wa taala difikirkan, ditafakuri, sehingga menjadi orang-orang yang semakin yakin terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah sebetulnya sifat para ulama, sifat para filosof muslim yang seharusnya. Jadi tidak mendikotomikan, tidak memisahkan antara ilmu filsafat, ilmu pengetahuan, bahkan ilmu agama. Semuanya di hadapan Allah disebut dengan ilmu. Maka lahirlah dari orang-orang muslim generasi seperti misalnya Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Imam Fakhrul Razi, yang mereka ahli dalam ilmu agama, karena itu sifatnya fardu ain dan fardu kifayah, juga memahami ilmu-ilmu yang lain yang sifatnya bisa dikatakanlah duniawi gitu ya, ilmu fisika, ilmu kimia, psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Jadi tidak menjadi orang yang terpisah, tidak memahami ilmu secara dikotomis begitu. Tidak memahami ilmu hanya dari aspek duniawinya saja, tetapi mampu menjadi ahli juga di bidang ilmu agama. Inilah tokoh-tokoh yang lahir dari peradaban Islam. Namun saat ini ya masalahnya tidak banyak tokoh-tokoh muslim yang seperti ini. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam Al-Quran itu 800 kali kata ilmu beserta derivasinya. Baik itu kata kerja, kata benda, kata kerjanya fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, dan lain-lain. Kalau dikumpulkan oleh para ulama, dan ini sudah dikumpulkan, sudah dipelajari sampai 800 kali.
Para ulama dan intelektual mencoba membuat definisi ilmu berdasarkan kata ilmu yang ada dalam Al-Quran. Jadi dari 800 itu dicoba diformulasikan menjadi sebuah definisi. Namun ya karena saking luasnya tidak terjadi satu kesepakatan karena saking luasnya, sehingga kesimpulannya ilmu dalam Islam itu tidak bisa didefinisikan. Kalaupun didefinisikan tidak berbentuk had, tidak berbentuk pembatasan, tetapi hanya menunjukkan ciri-cirinya. Hanya menunjukkan ciri-cirinya, gitu ya. Misalnya ilmu itu adalah dihasilkannya gambaran sesuatu di dalam pikiran dan sampainya pikiran kepada suatu makna. Nah, itu ilmu di antara definisi ilmu. Nah, itu kan tidak membatasi. Beda dengan ketika kita misalnya mendefinisikan manusia. Apa manusia itu? Al-insan hayawanun natik misalnya. Manusia adalah hewan yang berpikir. Jadi dibatasi manusia itu dari golongan hewan, dari satu aspek jasmaniahnya. Tapi bedanya dengan hewan, natik, dia mampu berpikir. Nah, ini kan definisi yang sifatnya had, yaitu membatasi. Nah, ilmu tidak bisa didefinisikan seperti itu. Hanya bisa didefinisikan dengan menyebut ciri-cirinya saja. Ini disebutnya rosam kalau di dalam ilmu mantik. Nah, sampai-sampai Rosenthal, seorang barat ya, tidak dari Islam, mendefinisikan 120 definisi ilmu yang didasarkan pada Al-Quran, sampai simpulannya itu bahwa al-ilmu huwal Islam wal Islam huwal ilmu. Ilmu itu adalah Islam dan Islam itu adalah ilmu. Karena saking banyaknya kosakata dalam Al-Quran yang menjelaskan ilmu, dan karena banyaknya itu lahir 120 definisi ilmu yang sifatnya rosam tadi, sifatnya hanya penggambaran saja, penggambaran sifat dan cirinya, sehingga kesimpulannya Rosenthal mengatakan ilmu itu adalah Islam, Islam itu adalah ilmu. Nah, tadi disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hari kiamat itu terjadi ketika ilmu sudah tidak lagi identik dengan Islam dan Islam sudah tidak identik lagi dengan ilmu, yaitu diangkatnya ilmu. Artinya Islam hanya tinggal namanya saja, Islam hanya tinggal tinggal cangkangnya saja, sudah tidak ada isinya. Maka dari sini dilihat dari urgensi ilmu, definisi ilmu, maka mudah-mudahan ini bisa membekali kita semua untuk mempelajari ilmu dengan baik dan menjadikan diri kita sebagai bagian dari komunitas ilmiah. Jadi walaupun kesimpulannya seperti itu, sama sekali tidak ditemukan definisi ilmu di dalam Al-Quran. Jadi ma huwal ilm, apa ilmu itu tidak terdefinisikan. Sebab mungkin tadi juga sudah disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita tidak membatasi ilmu, karena memang kita tidak pernah mampu untuk menguasai seluruh ilmu. Kita hanya bisa spesialisasi di satu atau beberapa bidang saja, seperti tadi disebutkan juga contohnya para ulama. Nah, ditinjau dari bahasa Arab atau bahasa Islam, ilmu itu berasal dari kata al-ilmu, dari kata ain, lam, mim, dari 3 huruf itu. Lahir darinya kata kerja alima ya'lamu, yang maknanya mengetahui atau pengetahuan al-ilm. Tapi kalau dilihat dari aspek yang lain, aspek akarnya, ilmu itu satu akar dengan alam, yang artinya memberi tanda, alama. Jadi alma'a atau alamah. Jadi kalau kita mempelajari bahasa Arab, di sana ada kosakata alamah. Alamah itu artinya tanda atau petunjuk atau alamat, yang hal ini sama dengan makna ayat. Itu salah ketik ya. Ayat atau ayat panjang itu maknanya tanda. Jadi dari sini sebetulnya Allah memaksudkan kenapa ilmu itu sama akar katanya dengan alamah, tanda,
bahkan menjadi salah satu sifat Allah alim. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu itu diberikan kepada manusia sebagai tanda adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alamat itu kan tanda atau bukti. Bukti atas apa? Bukti atas adanya yang memberi tanda, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tinjauan dari aspek bahasa Arabnya. Nah, dan begitu pula istilah alam, misalnya alamin dalam surat Al-Fatihah, Rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, alam juga sama akar katanya dengan ilmu, masih satu akar katanya. Nah, termasuk alam sogir yaitu tubuh kita, al-anfus, dan juga alam kabir yaitu jagat raya atau al-afaq, alam semesta. Jadi baik alam semesta ataupun diri kita semuanya adalah tanda dari adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang mampu mengenali dirinya, mengenali jagat raya, mengenali alam semesta yang terlihat, yang terasa, yang terindra, yang terfikirkan, maka itu pasti akan semakin dekat dan kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian ada hubungan yang erat antara ilmu alam atau tanda dan alamat dengan alam atau ciptaan atau alam semesta. Tidak lain bahwa hubungan itu adalah bahwa alam ciptaan ini sama kedudukannya dengan tanda atau ayat yang merupakan ciri atau petunjuk kepada sesuatu yang ada di luar dirinya, yaitu adanya yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Al-Khaliq. Al-Khaliq berasal dari kata khalaqo, artinya selain mencipta dari ketiadaan juga berarti at-takdir, yaitu memberi ukuran, memberi kadar. Ya, ini dijelaskan oleh Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab. Nah, ya, ini berarti pula bahwa alam diciptakan dengan ukuran tertentu atau kadar tertentu yang bersifat pasti dan tunduk pada aturan tertentu. Dalam pandangan barat, natural science mengesankan suatu alam, sebab natura itu kan artinya dilahirkan, yang bersifat abadi. Nah, dalam Islam istilah bagi ilmu alam atau sains adalah ilmu tabi'ah. Tabi'ah artinya karena berasal dari kata taba'ah, itu berarti kesan atau penutup atau jejak yang menunjukkan adanya pencipta. Jadi lebih sempit begitu ya. Jadi tidak dimaknai ilmu. Sains itu hanya bagian kecil dari ilmu. Sains dalam makna ilmu pengetahuan di barat itu dalam Islam hanya sebagian kecil dari ilmu. Makanya disebut ilmu tabi'ah, ilmu alam atau ilmu fisika atau sains gitu ya. Dan tabi'ah itu dari kata kesan, penutup, jejak yang menunjukkan adanya pemberi jejak atau pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian didefinisikanlah ilmu dengan segala sesuatu yang diperoleh dari alam dan ayat yang dengannya si pencari ilmu memahami alam atau memahami ayat tersebut, dan dengannya pula ia mengenal atau ma'rifah kepada pencipta alam dan ayat tersebut. Nah, di sini tidak dibatasi ilmu itu apa, tapi hanya menggambarkan bahwa ilmu itu sesuatu yang diperoleh. Nah, sesuatu yang diperoleh, jadi bukan dibatasi ilmu adalah pengetahuan tentang bla bla bla, tidak, tapi segala sesuatu yang diperoleh, jadi tidak terbatas, jadi tidak didefinisikan secara had, secara terbatas, tapi secara rosam, hanya menyebut ciri-cirinya saja. Baik, selanjutnya kita melihat kondisi di zaman sekarang. Nah, kondisi sekarang umat Islam itu sedang dalam kondisi merosot. Salah satunya dari kemerosotan di bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tersebar atau yang sekarang menghegemoni, menguasai adalah ilmu yang datang dari barat, dari filsafat barat. Namun masalahnya peradaban barat tidak mewariskan ilmu dalam makna yang sempurna. Peradaban barat mewariskan ilmu yang dikotomis,
memisahkan antara sains dan knowledge, antara ilmu dan pengetahuan, bahkan juga antara ilmu agama dengan ilmu umum. Jadi tidak ada di dalam pemahaman bangsa barat bahwa agama itu termasuk sains. Misalnya ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu banyak ilmu-ilmu agama yang lain, ilmu syariah misalnya, itu tidak termasuk sains. Dalam pemahaman barat itu tidak termasuk ilmu pengetahuan, sebab itu masuknya ilmu dogma, ilmu agama yang harus dipisahkan dan tidak masuk ke dalam ranah ilmu pengetahuan. Dan ini karena peradaban barat sesudah menjajah dunia Islam dan dunia yang lain secara berabad-abad, akhirnya ilmu yang diwariskan barat ini menjadi ilmu yang diyakini oleh banyak pihak, banyak hal, bahkan oleh umat Islam. Jadi ilmu sudah tersekularisasi, bahkan merambah semua jenis keilmuan termasuk ilmu agama. Jadi di sini ilmu menjadi menjadi sesuatu yang terbatas, sesuatu yang kecil. Ilmu agama itu tidak dianggap ilmu, hanya dianggap dogma saja atau tradisi begitu. Maka dari sini yang terjadi adalah disorientasi dalam mencari ilmu. Jadi mencari ilmu pada akhirnya hanya untuk mencari ilmu sains, kemudian nanti tujuannya yang menjadi ilmu untuk ilmu, bahkan yang lebih buruk itu ilmu untuk keduniaan. Ya, sekarang kan sudah tersempitkan bahwa ilmu itu didapatkan hanya di sekolah. Dan untuk apa sekolah? Ya, mendapat ijazah. Untuk apa ijazah? Untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga akhirnya terjadi disorientasi dalam mencari ilmu, yang di dalam Islam tadi sejak awal disebutkan bahwa ilmu itu untuk meningkatkan kualitas diri, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semakin dekat kepada Allah. Tapi dalam melalui ilmu yang diwariskan oleh Barat, maka mencari ilmu sudah tidak jelas tujuannya, atau kalaupun jelas ya hanya untuk keuntungan duniawi. Padahal ada ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mencari ilmu untuk kepentingan dunia itu lam yajid arfal jannah, tidak akan pernah mendapatkan baunya surga. Padahal wanginya surga bisa dihirup dari jarak yang sangat jauh nanti di akhirat. Artinya kalau wanginya saja tidak mendapatkan, apalagi surganya. Begitu orang yang menuntut ilmu untuk tujuan duniawi. Nah sekarang yang terjadi seperti itu. Pendidikan menuntut ilmu itu dibatasi di sekolah, kemudian masa belajarnya dibatasi, kemudian targetnya juga hanya ijazah. Untuk apa ijazah? Ya ibaratnya surat sakti untuk mendapatkan pekerjaan. Nah ini kan sangat jauh dari spirit Islam. Makanya wajar kalau di zaman sekarang tidak ada lagi sosok-sosok ulama seperti tadi. Ya, orang yang ahli di bidang agama tapi juga ahli di bidang-bidang ilmu yang lain, karena disorientasi ini. Nah, selanjutnya salah satu bentuk bukti bahwa ilmu itu sudah terdikotomi, ya, dan sudah tersesatkan lah, kalau bisa dianggap seperti itu. Nah ini diajarkan dalam buku-buku filsafat ilmu yang termasuk yang akan kita pelajari. Jadi dinyatakan bahwa ilmu itu harus bebas nilai. Jadi filsafat itu harus bebas agama dan spekulatif. Sifatnya harus spekulatif, terus mencari, terus meragukan, gitu ya. Terus ragu, tidak ada keyakinan. Nah, jadi filsafat, khususnya filsafat ilmu dalam pandangan barat yang sekularis itu harus bebas agama dan sifatnya harus spekulatif.
Spekulatif itu ya persangkaan terus-menerus, peraguan terus-menerus tanpa dasar keyakinan. Padahal kalau dalam Islam ada aspek-aspek yang sudah sejak awal ditetapkan itu sudah tetap dan tidak spekulatif begitu. Dan hal ini tidak terjelaskan oleh filsafat Barat. Nah, di antara pernyataan-pernyataan ya ini apa ya penjelasan ini ya penjelasan ini juga di poin yang kedua ini ada di buku-buku filsafat ilmu. Itu dinyatakan misalnya di buku Bapak Yujun Surya Sumantri halaman 25 dijelaskan bahwa tahap perkembangan keilmuan manusia. Di sana ada 3 tahap. Tahap pertama, manusia itu berpikir berdasarkan asas religi, asas agama. Jadi yang disebut ilmiah itu kalau sesuai dengan ajaran agama. Sehingga ilmu merupakan deduksi atau penjabaran dari ajaran religi. Nah, jadi di sini tahapan pertama manusia itu berpikir berdasarkan dogma aturan agama. Lalu tahap kedua, orang mulai berspekulasi tentang metafisika atau keberadaan wujud yang menjadi objek penelaahan yang terbebas dari dogma religi dan mengembangkan sistem pengetahuan di atas dasar postulat metafisik tersebut. Jadi tahap kedua adalah tahap metafisika, meyakini berdasarkan jadi berspekulasi tentang adanya metafisika, keberadaan wujud di luar dirinya. Dan ini terlepas dari aturan dogma ajaran agama begitu. Nah, misalnya tentang asal-usul manusia. Nah, manusia awalnya menyangka bahwa orang barat ini ya. Orang barat awalnya berpikir manusia itu asalnya ya dari Adam dan Hawa. Tapi karena dogma ajaran agama ini diragukan, maka ditinggalkanlah, masuk ke tahap metafisika. Lalu di tahap ketiga adalah tahap pengetahuan ilmiah. Nah, artinya kalau begitu, yang agama itu tidak ilmiah. Sebab tahapan berpikir manusia itu religi, metafisika, baru ilmiah. Ya, berarti agama ini tidak ilmiah. Begitu dalam pemikiran Barat. Agama itu tidak ilmiah. Padahal dari tadi sudah disebutkan kata ilmu di dalam Al-Quran sangat banyak dan merujuk kepada semua jenis ilmu. Nah, jadi tahap ketiga adalah tahap pengetahuan ilmiah atau ilmu di mana asas-asas yang dipergunakan diuji secara positif dalam proses verifikasi yang objektif. Jadi disebut ilmiah kalau rasional dan juga empiris dapat dirasakan gitu. Nah, termasuk juga dalam buku yang lainnya, buku pengantar filsafat ilmu dari dosen-dosen UGM misalnya, di sana dijelaskan bahwa tahap berpikir ilmiah itu harus menyeluruh, mendasar dan spekulatif. Apakah demikian bahwa segala sesuatu itu spekulatif? Maka ini tentu tidak logis begitu ya. Tidak logis. Sebab kalau segala sesuatu itu dianggap ilmiah, yang ilmiah itu harus spekulatif, maka kalau demikian maka spekulatif itu ya terus berpikir dan bebas sebebas-bebasnya, terus berpikir, menyangka, mengira dengan sebebas-bebasnya. Nah, ini kan sesuatu yang kalau di dalam Islam sebetulnya ya tidak demikian gitu ya. Dalam arti ada bagian-bagian ilmu yang tidak spekulatif. Jadi ada bagian-bagian ilmu yang tidak spekulatif. Misalnya, jika filosof Yunani, orang-orang Barat masih berspekulasi tentang asal mula dan masa depan kehidupan, jadi kan salah satu pertanyaan filosofis itu, asal mula kehidupan itu dari mana sih? Mereka berspekulasi. Oh, kalau melakukan penelitian arkeologis berarti manusia berasal dari fosil begitu. Lalu masa depannya kemana? Ya sampai kuburan.
Ada nggak alam sesudah alam kehidupan ini, alam kubur dan lain-lain? Mereka terus berspekulasi, ya meragukan dan tanpa keyakinan. Nah, kalau di dalam Islam kan tidak demikian, gitu ya. Sejak awal Islam sudah menjelaskan, gitu ya, bahwa hal-hal yang dispekulasikan itu ya sudah ada jawabannya dalam agama, dalam Islam. Dan ini tidak bertentangan dengan akal sehat, ya. Dan ini ya sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dan ini ilmiah juga, gitu, atau logis, gitu. Nah, kemudian bahwa berpikir ilmiah itu harus berpikir sebebas-bebasnya, ini pun tidak demikian. Ya, ini pun tidak demikian. Bahwa yang disebut ilmiah itu kalau bebas sebebas-bebasnya, ya, sebebas-bebasnya sebetulnya kan tidak ada yang bebas, begitu. Tidak ada yang bebas. Apakah semuanya spekulatif? Ya, tidak semuanya berdasarkan spekulatif. Itu ya, tidak semuanya berdasarkan spekulatif. Ada hal-hal yang sudah tetap dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada sumber ilmu yang didapatkan tidak melalui pintu spekulasi, ya, tidak melalui pintu spekulasi, tapi melalui pintu kabar yang benar atau khobar sodik, gitu. Di dalam Islam ada kan, gitu. Jadi cara perolehan ilmu itu tidak selamanya melalui spekulasi, menyangka, mengira-ngira, gitu. Tapi ada yang berdasarkan khobar sodik, dan ini logis, sebab spekulatif itu pada akhirnya ya tidak logis, walaupun tidak semuanya, gitu ya, tapi ada yang tidak logisnya. Misalnya, apakah seorang filosof itu, misalnya ya, seorang filosof naik pesawat, kemudian kata pramugari begini, apakah dia akan meragukan pembicaraan atau omongan pramugari misalnya? Ya tentu tidak. Dia tetap saja kalau dalam pesawat dia menjadi seorang muqallid, gitu ya, orang yang mengikuti omongan pramugari, begitu. Atau Anda misalnya ketika mendengarkan penjelasan profesor, Anda misalnya mahasiswa fisika atau kimia atau ilmu pengetahuan alam yang lain, astronomi misalnya, kemudian menjelaskan bahwa jarak antara bumi matahari itu sekian juta kilometer. Nah, Anda kan tidak ada waktu untuk memverifikasi, gitu ya, memverifikasi spekulasi itu. Anda percaya saja terhadap apa yang disampaikan oleh dosen Anda. Hal ini menunjukkan bahwa ada jalur pengetahuan yang melalui khobar sodik, khobar yang benar yang disampaikan oleh ahlinya. Nah, dalam hal ini ilmu agama, ya, dalam aspek-aspek tertentu itu diterima oleh akal kita melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis, dan itu tidak diragukan benarnya, karena itu pun ilmiah, begitu. Karena bersumber dari kabar yang benar dari orang yang bisa dipercaya. Persis seperti Anda sedang kuliah ilmu pengetahuan alam atau ilmu apapun, atau sekarang sekalipun mendapatkan informasi dari dosen Anda itu tentang sesuatu yang pasti, misalnya Anda tidak meragukan, gitu ya. Atau Anda mendapatkan misalnya dari dosen matematika bahwa rumus Pitagoras itu bla 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 seperti ini, Anda tidak memverifikasi kan, oh benar nggak itu rumusnya seperti itu. Anda mempertanyakan kembali, kan tidak seperti itu. Ketika dosen menjelaskan rumusnya begini, ya Anda percaya. Nah, itu kan ada, sekali lagi, ada jalur-jalur pengetahuan yang didapatkan melalui khobar sodik, kabar yang benar. Nah, inilah yang tidak ada dalam ilmu pengetahuan barat, begitu. Makanya dalam buku filsafat ilmu yang lain, ya masih yang sama sebetulnya tadi, buku filsafat ilmu yang disusun oleh para dosen di UGM, mereka mengatakan ada beberapa pendekatan yang dipilih manusia untuk memahami, mengolah, dan menghayati dunia beserta isinya.
Pendekatan-pendekatan tersebut adalah filsafat, ilmu pengetahuan, seni, dan agama. Jadi di sini dianggap bahwa terkesan bahwa agama itu bukan filsafat, agama itu tidak mengajarkan ilmu pengetahuan, agama itu tidak mengajarkan seni. Agama itu ya dipisahkan dari tiga hal tadi. Nah, inilah warisan dari pemikiran-pemikiran sekularisme. Maka kita mempelajari di mata kuliah filsafat ilmu ini dilihat dari sudut pandang Islam agar kita menjadi muslim yang benar-benar berkualitas, memahami ilmu yang benar, memahami filsafat ilmu yang benar. Dan hasilnya dari sekularisasi ilmu itu adalah the loss of adab, hilangnya adab di dunia ini. Makanya kita melihat kerusakan-kerusakan terjadi di muka bumi akibat dari kesalahan ilmu. Sebab kalau ilmu salah nanti pengamalannya salah dan akibatnya buruk begitu. Misalnya ketika ilmu dipisahkan dari agama seperti dijelaskan, diwariskan oleh para sekularis, maka mereka menganggap bahwa alam semesta itu bukan tanda kekuasaan Allah. Mereka menganggap bahwa alam semesta ini adalah objek yang ditundukkan di bawah akal dan kekuasaan manusia. Maka yang terjadi adalah eksploitasi alam semesta. Nah, maka terjadilah kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Banjir di mana-mana, penebangan hutan, kegundulan di mana-mana. Ini akibat dari kesalahan menempatkan diri di alam semesta, menganggap diri sebagai atau manusia sebagai makhluk yang unggul karena akalnya, sehingga boleh-boleh saja menundukkan, merusak, dan mengeksploitasi alam sebebas-bebasnya. Padahal kalau dalam pandangan Islam tidak demikian. Tadi sudah dijelaskan alam semesta ini adalah tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka posisi kita di alam semesta adalah bagian dari alam semesta. Kita ini tidak menguasai alam semesta, tapi kita ini adalah bagian yang harus hidup harmoni dengan alam semesta dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Nah, the loss of adab ini lahir akibat dari konsep ilmu yang salah. Maka amalnya salah dan rusaklah alam semesta. Maka ruang lingkup filsafat Islam yang akan kita pelajari, yang pertama adalah ontologi ilmu, meliputi apa hakikat ilmu itu. Insya Allah minggu depan kita akan pelajari definisi ilmu baik dari sudut pandang Islam dan sudut pandang Barat. Kemudian nanti akan dipelajari juga epistemologi ilmu, meliputi sumber, sarana, dan tata cara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan ilmiah, dan aksiologi ilmu atau kegunaan ilmu, meliputi nilai-nilai kegunaan ilmu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan memberikan sedikit titik terang terhadap permasalahan filsafat ilmu dan permasalahan ilmu serta permasalahan umat Islam dan masyarakat dunia terkait dengan ilmu ini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.